Dia tidak lebih dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Terlalu banyak memframing. Aku baru tidak karena gini ya. Yang mengatakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ adalah angin. Itu kan menurut orang Yahudi, bukan menurut firman Tuhan. Yang punya firman siapa? Yang punya firman siapa? Yang punya kitab itu orang Yahudi. Mereka lebih paham. Kita panggil aja Billy ke sini. Ya. Sebab di situ di Ya sudah, kita hilangkan aja. Kalau nggak percaya sudah. Bukan itu kepatokan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Makasih. Ini Hana, Anda tadi kamu nggak bisa jawab. Iya, Anda tadi mengklaim bahwa Tuhan itu harus menampakkan, kata Anda tadi kan? Oh tidak, saya bilang seperti itu harus menampakkan, enggak. Iya harus ya merupa kan ke bumi. Kalau benar Tuhanmu itu ada, eksistensinya apa? Nah sekarang iya dengar, oke, dengarkan. Menjumpai umatnya. Dengarkan. Lah kalau tidak pernah? Iya, Tuhan Anda kan tidak diwajibkan selalu tampak secara fisik loh. Dengarkan dulu. Jangan dipotong-potong lah. Kalau dipotong-potong aku nanti hilang semua. Di dalam Gospel of John chapter 1 and 18, tidak seorang pun pernah melihat Yesus Allah. Elohim. Tuhan. Ya Elohim. Nah artinya Tuhan itu tidak harus terlihat langsung. Keberadaan Tuhan hanya bisa melalui wahyu, karya atau iman. Buka Gospel of John 1:18. Lalu ada di Epistle to Hebrew atau Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman itu fokus penglihatan, bukan penglihatan langsung. Jadi kalau argumen Anda tuh harus menampakkan diri seperti Yesua HaMasiah ke bumi. Kalau sebagian orang berargumen kalau Tuhan itu ada dan adil, kenapa dia tidak muncul langsung? Kenapa dia tidak terlihat semua orang? Makanya ini disebut argumen from divine hiddenness atau Tuhan yang tersembunyi kalau kayak gitu. Ya. Jadi secara pandangan Islam kan Allah tidak bisa dilihat di dunia secara langsung, tetapi bisa dikenal melalui tanda-tandanya. Makanya disebut ayat kauniyah. Quran 6 ayat 103, penglihatan tidak dapat mencapainya. Makanya kesalahan logika kalau harus menampakkan diri, ya kalau menurut asumsi Anda kan kalau ada berarti harus terlihat. Padahal banyak hal yang nyata tapi tidak terlihat langsung seperti gravitasi, hukum alam. Dalam teisme Tuhan bukan objek fisik. Jadi pertanyaan Anda tuh salah konsep, salah. Kenapa Tuhan tidak terlihat? Ya. Apakah realitas harus selalu berbentuk fisik agar dianggap itu keberadaannya? Makanya dalam Kristen itu Tuhan tidak wajib tampak fisik. Iman jadi dasar relasi.
Islam juga sama, Allah tidak dapat dilihat di dunia, tapi dikenal lewat tanda-tandanya. Bahkan kata filosofi ketidakterlihatan sama dengan ketiadaan namanya. Jadi dalam teologi monoistik, bahwa Tuhan bukan objek yang harus tampil secara pelik, tapi realitas yang dikenali melalui wahyu, dampak dan relasi. Ya. Nah, saya senang tadi pertanyaan Papi Gembala ya, Gospel of John 16 ayat 7. Ya, benar sekali itu ya. Benar sekali itu. Berarti yang berjumpa dengan itu siapa? Yang lebih anehnya lagi, ya, ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid, mengapa mereka tetap berbeda-beda ajaran? Contoh Paulus dan Yakobus, iman tanpa perbuatan menurut Yakobus, tetapi kata Paulus imani saja. Paulus dan Petrus tentang sunat. Gereja-gereja saling kutuk. Jika semua dipenuhi Roh Kudus, mengapa ajaran mereka itu bertentangan? Bahkan buku sampai 5 kali konsili untuk menetapkan Yesua HaMasyiah itu apakah seorang nabi, apakah ia seorang Tuhan. Kalau ini wahyu langsung, nggak perlu begitu selesai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah itu satu. Langsung kami sujud, langsung kami sholat. Perintah-perintah nggak perlu harus ditentukan melalui konsili. Ini namanya wahyu. Makanya jika Roh Kudus ada, tunjukkan satu ayat. Atau di nabi ya, misalnya nabi-nabi, para kitab-kitab para nabi lah, Tuhan berbicara langsung, tidak ada konsep pengampunan melalui Roh Kudus. Musa berbicara langsung tadi, bahkan kata Anda face to face. Tidak ada konsep pengampunan melalui Roh Kudus diajarkan Musa. Tidak ada perintah menyembah Roh Kudus diajarkan Musa. Tidak ada doktrin Roh Kudus sebagai oknum orang ketiga Tuhan. Jika Roh Kudus adalah Tuhan yang kekal, mengapa tidak dikenalkan nabi-nabi besar seperti Musa dan Ibrahim? Kenapa muncul sebagai pribadi setelah zaman Yesus diangkat ke langit? Nah, saya lebih aneh klaim Anda tadi tentang Paulus semua bahasa karena dipenuhi Roh Kudus. Apakah Bible pernah bilang Paulus tahu semua bahasa? Tidak ada ayatnya. Mikana, tidak ada yang mengatakan Paulus tahu semua bahasa di dunia. Ini penting loh, nggak ada. Klaim Anda itu tidak ada di teksnya. Ayat yang sering Anda dengarkan dasar itu 1 Korintus 14:18. Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Masalahnya, bahasa roh itu tidak sama dengan bahasa jadi lupa manusia. aku apa yang mau saya counter. Panjang sekali. Kamu juga tadi panjang, aku aja lupa ayat-ayat Karena kamu itu Ustadz, apa yang saya tanya kamu nggak bisa menjawab. Saya udah menjawab. Iya, sabar. Di dalam Kristen juga sama. Tuhan itu tidak nampak. Oke gini ya, tadi saya mau menjawab begini. Bertentangan dengan satu raja-raja. Izin dulu Ustaz, Silakan, izin Mikana. Saya cari dulu teman-teman mesianik yang jujur. Yang jujur aja sih saya cari ya. Silakan. Bang Yor, Selamat panggil malam, Bang Yor. Mikana, ya. Siapa? Yoel. Iya, lanjut. Gembala hanya bisa framing. Jadi gini ya. Kan kalau kamu mengutip di Yohanes 1 ayat 18, Elohim tidak dapat dilihat. Memang betul. Kita kan sudah jelasin itu dan kita akui. Karena apa? Eksistensinya adalah yang mendiami cahaya terang tak terhampiri, sehingga tidak bisa dilihat. Tetapi dia menyatakan diri. Dia menyatakan diri, saudaraku. Dan juga ya, kalau kamu bilang sama dengan Tuhanmu, jangan samakan Tuhan Yesus HaMasyiah dengan Tuhanmu. Enggak. Iya, artinya karena gini ya, kamu bilang kan di dalam kitab kalian Elohim tidak bisa dilihat. Ya kami juga nggak melihat Tuhan kami gini. Loh, karena apa? Eksistensi Tuhan kami jelas. Dia adalah Roh yang berkuasa, Roh Kudus yang mendiami cahaya terang tak terhampiri. Nah, sedangkan eksistensi Tuhan kalian aja nggak tahu kalian sama sekali. Sekarang tunjukkan kalau Musa itu ketemu dengan Roh Kudus, mengajarkan tentang Roh Kudus. Ada Ya, nggak? sebentar ya. Di mana ya? Kalau betul Roh Kudus itu lah, kenapa ada konsili begini-begini? Kenapa ada berbeda begini-begini? Loh, kitab suci kami sudah menubuatkan akan muncul ajaran-ajaran sesat dan digenapi oleh orang-orang yang mempercayai doktrin-doktrin dunia. Makanya di sini kalau saya itu menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang tertulis. Apa yang tertulis itu yang harus diberitakan. Makanya ketika saudara, ada nggak seperti ini? Saya nggak bisa berspekulasi. Saya harus menjawab apa yang tertulis.
Jangan kamu compare kepada orang-orang yang tidak mengikuti apa yang tertulis dalam kitab suci ini. Karena orang yang mendewakan doktrin-doktrin buatan dunia itu nggak ada dalam kitab suci, saudaraku. Bahkan sudah diperingati. Kitab suci sudah mengajarkan, memperingati kita, yaitu di Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8 ya. Begini firman Tuhan. Saya bacakan dulu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Hamasiah. Jadi kalau dia memberitakan yang tidak tertulis dalam kitab suci ini, sudah pasti itu bukan dari Tuhan Yesus Hamasiah. Apalagi dia mengkonsep Tuhan itu 3 pribadi, 2 pribadi, unitarian, segala macam begini. Itu sudah pasti bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak pernah mengajarkan Tritunggal, oneness, JO, nggak pernah. Tapi kitab suci ini mengajarkan Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad, dan Yahweh itulah yang datang ke dunia, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dan Yeshua HaMashiach adalah Yahweh, yaitu Yudas 1 ayat 4. Itu yang diajarkan kitab suci. Makanya apa yang saya beritakan, apa yang tertulis, saudaraku. Ini sebentar dulu ya. Nah, jadi jangan kamu compare kepada orang-orang yang mengikuti doktrin-doktrin dunia. Makanya ketika Ustadz bilang saya ini, kamu kan oneness. Saya bukan oneness. Gak ada ajaran oneness, JO Tritunggal dalam kitab suci. Gak ada dari satu pun ya. Kejadian sampai Wahyu ada nggak Tritunggal? Gak ada. Kejadian sampai Wahyu ada nggak JO oneness? Gak ada, saudaraku ya. Yang diajarkan itu Yesus HaMashiach adalah Elohim yang Esa. Karena apa? Yesus adalah Yahweh ya. Terus kalau kamu bilang di dalam kitab Tanak belum ada Roh Kudus, siapa bilang? Roh Kudus itu kan roh Elohim. Kejadian 1 ayat 1 itu yang ditulis Nabi Musa, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian itu angin. Kejadian 2 itu orang-orang Yahudi juga tahu itu angin, ruah itu artinya angin. Itu spirit, ruah ya. Ruah itu angin. Buka aja. Orang-orang Yahudi itu yang melayang-layang itu adalah angin, bukan roh. Itu tafsiran mereka sendiri. Udah diam dulu, dan diam dulu ya. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ sudah ada ruah HaKodes, yaitu roh Elohim ya. Kemudian di Mazmur 51 ayat 13, ini tulisan Raja Daud. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nabi Yesaya ya. Yesaya 63:10. Namun mereka telah memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Yesaya 63:11. Dan dia mengingat masa yang lampau Musa dan umatnya. Di manakah dia yang telah membawa mereka naik dari laut, gembala kawanan dombanya? Di manakah dia yang menaruh rohnya di tengah-tengah mereka? Nah, di zaman Nabi Musa itu sudah ada dikatakan di mention ya, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun mereka ketika Nabi Musa ya keluar dari tanah Mesir ya. Di kitab Daniel juga ya, kitab Daniel. Dan di dalam kitab Yesaya itu saya sudah sebutkan dalil-dalilnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur, Yesaya, di Kejadian. Di situ ya sudah dimention bahwa ada Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu adalah Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Sehingga di Kolose 1 ayat 17, dia sendiri ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Jadi sangat jelas sekali firman Tuhan ini, saudaraku. Karena ada orang berpikiran Roh Kudus itu hanya ada di dalam kitab PB. No. Roh Kudus itu sudah ada sejak dalam kekekalan. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu sendiri, saudaraku. Lalu gini, bentar, satu lagi supaya jangan lupa ya. Tuhan itu harus menampakkan diri. Karena begini, saudaraku, ya. Kalau kamu itu mendefinisikan Tuhan harus menampakkan diri, kalau Tuhanmu ya tidak pernah menjumpai umatnya, lalu apa bedanya dengan Tuhan agama pagan? Karena agama pagan, dia secapek apapun memanggil Tuhannya tidak pernah ada jawaban. Dia menyembah Tuhannya dengan secapek apapun tidak pernah ada jawaban. Makanya penyembahannya siang dan malam itu adalah penyembahan yang sia-sia.
Karena Tuhan yang disembah itu nggak ada. Dan juga ribuan keyakinan agama di dunia ini. Hanya kitab suci ini yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan kami itu hidup, nyata, dan berkuasa. Hanya Yahweh Yeshua lah yang pernah datang menjumpai umatnya. Kalau keyakinan-keyakinan lain, nggak pernah Tuhannya datang menjumpai umatnya. Nggak pernah. Makanya apa bedanya? Ya untuk apa dia berjumpa, dengan agama menampakkan pagan diri? yang tidak pernah datang menjumpai ciptaannya. Karena apa? Tuhan yang dia sembah itu adalah hasil imajinasi mereka. Tapi kenapa nabi-nabi, rasul-rasul ketika berseru kepada Yahweh ada jawaban? Sehingga Yahweh juga berbicara kepada umat Israel, disaksikan umat Israel, yaitu Bilangan 14 ayat 14, saya baca ya. Dan mereka telah mengatakan hal itu kepada penduduk negeri ini. Mereka telah mendengar bahwa engkau ya Yahweh ada di tengah-tengah bangsa-bangsa ini. Bahwa engkau telah tampak dari mata ke mata ya Yahweh. Dan awanmu berhenti di atas mereka. Dan dalam tiang awan engkau berjalan di depan mereka pada siang hari. Dan dalam tiang api pada malam hari. Jadi tidak pernah ada yang seperti Yahweh. Di mana dia menyatakan kebesarannya, kemahakuasaannya kepada umat ciptaannya yang ada di dunia ini. Hanya Tuhan Yahweh lah yang telah menyatakan diri kepada umatnya dan menunjukkan bahwa dia Tuhan yang maha kuasa dan maha penolong. Karena begitu banyak agama di dunia ini, tapi agama-agama lain Tuhannya tidak pernah menampakkan diri. Ya, tidak pernah. Apalagi siapa lagi kemarin, si Lori atau siapa itu ya, masa dia percaya mitologi Yunani, katanya dewa Zeus anaknya lahir ini, itu nggak pernah ada. Itu hanya mitologi kisah-kisah dongeng. Ya, Yesua itu kan sama. Yesua mengeluarkan anggur itu dari Dionysius. Itu nyata. Karena Tuhan Yesus. Ya berarti kenapa lebih duluan pagan atau daripada Kristen? Kamu ngerti nggak? Bentar, sebentar dulu. Kamu ngerti nggak gini? Orang Yunani mempercayai banyak sekali dewa-dewa. Dewa Zeus kawin sama Dewi Athena, Dewi Artemis dan lain sebagainya. Lahirlah nanti anaknya begini-begini. Itu hanya mitologi, dongeng-dongeng. Itu tidak pernah ada. Tapi kalau Yeshua HaMashiach yang pernah datang ke Israel, dia menjumpai nabi-nabinya, itu nyata. Itu terbukti melalui karya dan perbuatannya. Contohnya Nabi Musa membelah laut. Contohnya para rasul membangkitkan orang mati. Dan juga ya, orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Masiah, ya, orang Farisi, orang Yahudi yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Masiah, dalam catatan sejarah mereka mencatat tentang Yesua. Bukti kalau Yesua itu bukan dongeng, tapi dia pernah datang ke Israel. Tuhan kami itu pernah datang ke Israel. Disaksikan banyak orang. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dan orang yang tidak percaya mencatat dalam catatan sejarah mereka. Tapi dengan tuduhan apa? Yesua penyihir, Yesua ini. Karena bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, maka mereka tuduh jadi penyihir. Padahal bukan. Itu dia membangkitkan dengan kuasanya sendiri. Itulah buktinya kalau Tuhan yang kami sembah itu nyata, ada dan berkuasa. Nah, kalau Tuhan saudara apa? Eksistensinya aja saudara tidak tahu siapa. Bahkan tidak pernah dia datang menjumpai umatnya. Jangankan menjumpai, kemahakuasaannya pun apa coba yang disaksikan orang banyak. Makanya Tuhan yang kamu sembah itu, ya, kamu bingung siapa dia. Kamu gak kenal Tuhanmu, saudaraku. Tapi yang bisa kamu lakukan memframing kitab suci kami dari waktu ke waktu. Jadi sudah jelas di situ, capek juga ngomong ya. Giliran saya sedikit langsung dikat. Para pengikut. Giliran saya, giliran dia. Yang mana nih? Kolose 2 aja bantai ya. Nih, Kolose 2. Epistle to the Colossian ya 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-turunan roh-roh dunia, bukan menurut Kristus. Paulus ini sedang menjelaskan, memperingatkan kepada jemaat Kolose tentang apa? Ajaran palsu, sinkretisme, ya, campur filosofi dan ritual lain, filsafat kosong yang menjauhkan dari ajaran Kristus. Jadi ini bukan tentang apa ya? Memperingatkan ini Anda bilang tadi yang
ajaran ini peringatan terhadap ajaran campuran yang menyesatkan. Apa itu ajaran campuran? Ajaran Yudaisme dengan agama pagan. Itu loh, ya. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa Paulus itu berbeda-beda pendapat. Malah kenapa? Paulus dan Yakobus itu berbeda pendapatnya. Iman tanpa perbuatan, sedangkan Paulus imani saja. Paulus dan Petrus tentang sunat, Petrus disunat, Paulus enggak, gereja saling kutuk. Makanya kau keluarkan ini, justru ini kebalikan. Sebenarnya wanti-wanti Paulus, jangan dengarkan Yakobus, jangan dengarkan Petrus, itu pada intinya. Nah, terus Kejadian 1 ayat 1, kita buka original teksnya ya. Baresit bara Elohim et Hamas Yahem fi'id et Harit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Feharits hayeta tohu fohu fehoseh elfenitohom firwah elahem merefet elfenei hamayim. Jadi kami belum berbentuk kosong, jadi gelap gulita samudranya. Roh Elohim lain-lain di atas permukaan air. Roh ini bukan berarti itu roh Allah, ya. Kata orang-orang Yahudi mengatakan itu angin yang kuat dari Allah atau kuasa Allah yang bergerak. Bukan Roh Kudus. Ini salah satu teks yang jadi dasar diskusi semua orang, bahwa Roh Kudus dalam teologi Kristen bukan. Konsep roh itu ada dalam teologi Semitik, ya, nggak jelas. Jadi kalau Anda mengatakan itu Roh Kudus, ya. Nah, Epistle the Collection ayat 1:17 tadi, bahasa umumnya ia tidak lebih dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Terlalu banyak memframing. Loh, aku baru tidak karena gini ya. Yang mengatakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ adalah angin. Itu kan menurut orang Yahudi, bukan menurut firman Tuhan. Yang punya firman siapa? Yang punya firman siapa? Elohim. Yang punya kitab itu orang Yahudi. Mereka lebih paham. Kita panggil aja Billy ke sini. Ya. Sebab di situ di Ya sudah, kita hilangkan aja. Kalau nggak percaya sudah. Bukan itu. Kepatokan kita ya, patokan rujukan iman kita bukan kepada orang Yahudi. Walaupun penulis kitab suci itu adalah Nabi Musa, orang Yahudi. Tapi kita lihat dulu. Kita merujuk kepada firman Tuhan. Tuhan berfirman, ya. Kita percaya. Tapi kalau berdasarkan penafsiran manusia, saya tidak mau percaya. Saya percaya apa yang tertulis di sini. Kalau itu dianggap Roh Kudus, berarti Bukan Yohanes dianggap, 16 dan dari 7 itu kena perbuatan Roh bantah. Kudus aja sudah jelas. Ya berarti kalau Roh Kudus itu aku adalah lebih Roh berguna, Elohim. kata Papi Gembala tadi. Aku adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan sedia kepadamu. Kenapa harus punya izin dulu? Berarti yang ditemui yang pertama di Kisah 2 itu bukan Roh Kudus. Karena setelah Yesus pergi baru Roh Kudus itu datang. Tunjukkan dalilnya di situ, bukan Roh Kudus. Sebentar dulu Ustaz, ya gini ya. Terus juga mengenai Rasul Kefa, Rabi Saul, itu mereka itu ya saling melengkapi apa yang dituliskan itu, karena Tuhan ya memakai mereka sebagai rasulnya berdasarkan talenta mereka. Sehingga Rabi Saul itu bukan menolak sunat, tetapi kalau ada yang mengajarkan sunat untuk mendapatkan keselamatan, itu yang dibantah Rabi Saul, tapi itu berdasarkan firman Tuhan. Agar kalau sunat itu mengikuti Torah bukan karena supaya kamu selamat. Karena ada kan yang mengajarkan tuh di Kisah Para Rasul ya, bahwa kalau nggak disunat itu nggak akan selamat. Nah ini yang dibantah Rabi Saul. Itu pun berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Keselamatan itu diperoleh melalui kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, bukan sunat. Karena apa? Secapek apapun disunat kulit katanmu, kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus Masih yang telah menebusmu di atas kayu salib, maka kamu tidak akan pernah selamat. Jadi mereka itu tidak bertentangan, saling melengkapi semua. Jadi Tuhan itu memakai banyak rasulnya. Makanya yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan ya, itu bukan hanya satu, tapi banyak nabi dan rasul. Sungguh terlalu nekat ada orang yang mengimani ya hanya nabinya, ya sumbernya, lalu nabinya mengakui wahyu dari Tuhannya, tapi hanya nabinya semua, lalu memframing dan menolak menyangkal
para nabi yang menyaksikan lebih dari 40 nabi dan rasul dari zaman yang berbeda, dari waktu yang berbeda. Mereka masing-masing ya menuliskan apa yang mereka saksikan dan mereka dengar melalui peristiwa-peristiwa dan juga melalui perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Itu namanya terlalu nekat, alias ya, mohon maaf, tidak punya ini. Anda lebih percaya kepada perjanjian baru atau perjanjian lama? Dicurahkan Roh Kudus, makanya Ya, mereka sekarang bisa di perjanjian melakukan baru perbuatan Yohanes dahsyat. 6 ayat 7 mengatakan bahwa setelah aku pergi baru roh itu akan datang. Sedangkan tadi Anda katakan bahwa itu Roh Kudus sedang melayang-layang. Ya, ini bukti sebenarnya, makanya ayat ini sebenarnya bukan bukti itu Roh Kudus. Satu-satu ya. Roh Kudus itu dia itu sifatnya kudus. Waktu di penciptaan memang karena waktu itu ya Ruh Kudus itu melayang-layang di permukaan air. Dan itu memang betul. Tapi di konteks lain, Roh Kudus itu akan datang menghibur kita, memberikan kita tuntunan dan bimbingan. Semua lengkap, sempurna, segalanya, maha segalanya dia, gitu. Jadi jangan karena di ayat ini mengatakan Ruh Kudus, Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, terus di ayat yang lain dia adalah penghibur lalu kontradiksi. No, justru itu saling melengkapi dan sempurna menjelaskan bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Wow, haleluya. Ayat ini ya tidak mendeskripsikan hakikat sebagai penghibur, hanya disebut sebagai penghibur akan datang. Tidak dijelaskan secara ontologis apa itu Tuhan, apa itu makhluk, apa itu kuasa, enggak ada. Jadi kesimpulannya Roh Kudus sama dengan itu bukan dari ayat ini saja, tapi dari interpretasi teologis seluruh sistem. Ustaz, itu bukan berdasarkan interpretasi, tapi berdasarkan perbuatan dari Roh Kudus yang telah dibuat interpretasi. Iya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada para Oke, rasul. sekarang kita buktikan, kita uji ya. Ini kita uji dalam teks Yunani, kata dia mengikuti tata bahasa paraklete atau maskulin. Jadi dia tidak otomatis pribadi Tuhan. Bisa juga sebagai fungsi kuasa yang dipersonifikasi. Konteksnya bukan trinitas memang. The Gospel of John 18:16, Yesua HaMasiah berbicara tentang kepergiannya menjanjikan penghibur. Fokusnya penguatan murid, bukan penjelasan struktur Tuhan, bukan. Iya, yang Kalau ini memberi dipakai kekuatan, yang memberi kekuatan, pertolongan itu Roh Kudus. Roh Kudus, ini roh penghibur tuh parakletos. Kalau Kenapa diartikan disebut Roh itu Kudus? adalah Ahmad, Ya Muhammad. ujung-ujungnya mau ke nabinya. Ya iyalah, lebih masuk akal dibanding orang yang tidak kelihatan. Ya. Oke. Jadi kalau kita bandingkan surat Al-Isra ayat 85, roh itu urusan Robku. Karena konsep roh itu bukan Tuhan, bukan bagian Tuhan, tetapi ciptaan atau perintah Allah. Cukup. Ustadz, berarti yang dikatakan roh penghibur, Roh Kudus, roh kebenaran itu untuk si Ahmad. Si Ahmad ini siapa? Ya Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Oh, oke. Kalian kan menyembah. Mau kubongkar. Iya, Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, kita ikuti alurnya Ustadz L. Apakah beliau konsisten atau mohon maaf MALING? Kita buktikan ya. Ustadz L yang terhormat, apakah Anda menyembah yang mengutus nabimu? Apa belum? Aku belum buka itu. Loh, Mengutus Nabi apa? jawab dulu. Kami nggak menyembah. Oh, berarti nggak menyembah, nggak memuliakan, nggak menyembah yang mengutus Ya, nabimu. kami nggak menyembah. Oh, yang mengutus Berarti- Nabi Muhammad ya, tapi kami nggak Ya, menyembah Nabi Muhammad. Iya, yang mengutus nabimu, kamu sembah yang mengutus nabimu ya. Ya, Nabi Baik. Muhammad Allah. Baik, oke. Mute dulu. Kita lihat apakah Ustadz L konsisten atau MALING. Beliau berkata menyembah yang mengutus nabinya. Karena Roh Kudus, roh kebenaran penghibur atau penolong itu merujuk kepada nabinya. Nah, Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, Yohanes 16 ayat 7. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi. Karena jika aku tidak pergi,
penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran ya, tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Cedar, selamat datang dalam kebenaran. Ternyata yang mengutus nabi mereka ini adalah Tuhan Yeshua HaMasyiah. Nah, mulai sekarang apakah Ustadz El bersedia menyembah Yeshua HaMasyiah yang mengutus nabimu? Silakan buka mikrofon. Ini Yesus Yohanes 16 ayat 7 ya. Berat, saudara-saudara. Oh, berat. Apa yang berat? Jawab, Yang mana apakah tadi? mulai sekarang ganti Tuhanmu, ya, sembahlah Yesus. Belum aku jawab kok tiba-tiba sudah menyimpulkan. Oh, oke. Saya tanya, apakah mulai sekarang kamu mau menyembah Yeshua HaMasyiah yang mengutus nabimu? Yohanes 16 ayat 7. Bukan Yesus yang mengutus, di sini nggak ada yang mengutus. Bahwa dia cuma menerangkan, dengarkan aku, makanya sampai selesai jangan dipotong. Aku kalau dipotong-potong di sini. Nah, kunci ini, aku akan pergi. Ya, dengarkan dulu. Ustadz L tidak Ya. konsisten. Ya, dengarkan dulu. Tetapi MALING, bagian roh kebenaran, penghibur, ditafsir terjun bebas kepada nabinya, tetapi Dengarkan dulu. mengabaikan siapa yang mengutus penghibur, penolong roh kebenaran itu. Itu dikatakan apa, saudaraku? MAL. Jadi Parakletos itu sebagai penolong. Ya, dengarkan. Bahwa jadi dalam The Gospel 14:24 penghibur itu ya yaitu Roh Kudus kata Anda kan. Lalu di 16 kata kuncinya begini. Di Gospel 14:26 ya. Penghibur itu yaitu Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, dalam bahasa Yunani, Parakletos itu penolong, pembela, penghibur. Yang membela Nabi Isa itu siapa agamanya? Ya, yang membelanya Nabi Isa itu siapa? Yang menghibur tentang akan ada ya, Injil itu ada kabar gembira. Nabi Isa itu mengabarkan kabar gembira. Jadi posisi utama. Jadi ini ya, Parakletos itu tidaklah sama dengan Roh Kudus, tapi Nabi yang akan datang. Kenapa? Alasan yang dipakai apa? Akan datang setelah Yesua, cocok dengan Nabi setelahnya. Bukankah di Ulangan 16 bahwa dia itu seorang Nabi? Ya kan? Dia akan membawa kebenaran, dianggap paralel dengan wahyu. Ada klaim linguistik Parakletos itu dikaitkan dengan Paraklutos, artinya terpuji. Dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Dalam bahasa Semitik juga Muhammad. Makanya masuk akal semua manuskrip Parakletos itu tidak ada hubungan tekstual kuat untuk Paraklutos. Jadi klaim ini perubahan tidak didukung oleh manuskrip awal. Nah, sekarang kita bongkar. Ya bener nggak? Ya. Udah gini aja, nggak usah panjang-panjang. Ayo udah kedapatan Ustadz. Kok kedapatan kok maksa nih? Sabar. Jangan terlalu lama, jangan terlalu Yang lama. mengutus itu adalah Bapak. Dengar ya. Oke. Baik. Bapak Yesus itu harus siapa pergi. namanya? Bapak Yesus itu siapa harus namanya? pergi. Ya, Bapak itu siapa namanya? Elohim, dengarkan dulu. Oke, berarti kalian menyembah Bapak. Dengarkan dulu. Enggak, sabar dulu. Kamu kan katanya yang mengutus itu Bapak. Berarti kamu menyembah siapa? Kami menyembah Allah. Loh, Kalau di sama kan orang kamu- Yahudi nyebutnya kan Elohim. kamu tafsir itu untuk nabimu. Iya, sekarang dengarkan dulu. Nah. Jangan dipotong. Aku jadi Kamu bingung bilang kalau yang selalu mengutus itu dipotong-potong. Bapak. Ya dengarkan dulu. Bapak itu Dengarkan siapa? dulu. Bentar, sabar, Dengarkan jangan dulu. kemana-mana. Jangan Kok dari tadi aku terlalu banyak. dipotong-potong? Jangan terlalu banyak bernarasi dan memframing. Jawab aja singkat. Tadi Takut. Ustadz El sudah. Dengarkan dulu, saya bisa menjelaskan. Oh, sebentar. Jangan dijelaskan. Begini, tadi Ustadz El bahwa menyembah yang mengutus nabimu. Ternyata yang mengutus nabimu di Yohanes 16 ayat 7 adalah Yeshua HaMasyiah. Lalu kamu berdalih lagi, berkelit kemana-mana. Oh tidak, yang mengutus itu Bapak. Baik, siapa rupanya nama Bapak?
yang mengutus nabimu? Allah. Oke, silakan tunjukkan dalam kitab suci yang diperkenalkan oleh Nabi dan Rasul pernah menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab suku Quraisy. Aku mau jelasin ini nanti ku tahu. Nanti ku jelaskan ya. Ya, jangan dijelaskan, tunjukkan dalilnya. Jangan menjelaskan, jangan menjelaskan. Takut. Jangan takut. Karena nggak cocok dengan nggak cocok. Sebentar, sabar. Mohon maaf. Makanya dalam diskusi itu berbasis data, jangan jelasin karena penjelasanmu semua itu nggak masuk akal dan hanya dongeng. Silakan tunjukkan di mana para nabi dan para rasul memperkenalkan nama Bapa itu adalah nama ilah penduduk negeri Mekah suku Quraisy bangsa Arab yang bernama ALLAH. Silakan tunjukkan. Saya dipinta lagi loncat sana, loncat sini, belum selesai. Mulai. Loncat sana, loncat sini. Kenapa? Yang mulai itu Anda. Saya selalu loncat-loncat ayat, jadi nggak konsisten namanya. Saya belum menjelaskan ayat, udah dibantah. Apa Tunjukkan nama ayat Allah Bapa? di Mekah. Kamu bilang nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Sejak kapan para nabi, para rasul mengajarkan atau menuliskan firman-Nya ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah? Tunjukkan pakai dalil, jangan tunjukkan pakai terjemahan LAI. Gini aja, Yahudi dan itu orangnya sama dulu, Tuhannya sama. Saya bisa menunjukkan berserta dalil, ya termasuk dalil dalam Al-Quran. Anda mau nggak dengarkan saya? Apakah Tuhan Yahudi dan Islam itu Tunjukkan sama? dalil saja, nggak usah banyak menjelaskan yang tidak nggak masuk mau akal. dengarkan kalau Enggak, begitu. tunjukkan dalilnya, iya, tunjukkan dalilnya, Ya, saya tunjukkan. menunjukkan dalil bahwa semua bangsa Israel itu zaman Musa itu bahwa semuanya itu orang Muslim, ya. Nih, Iya, semua kalian klaim Muslim lah, apalah, padahal ya sekarang tunjukkan dalam klaim Anda kalau mengatakan bahwa Ibrahim, Musa itu agamanya Anda, agama Mesianik, tunjukkan ada nggak? kita di sini nggak ngomongin agama. Silakan tunjukkan di mana para rasul dan para nabi dari Israel memperkenalkan atau menyebut nama Bapa itu adalah nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah suku Quraisy yang kamu sembah. Maksudnya orang Israel itu? Kamu bilang tadi nama Bapa itu adalah siapa? ALLAH. Nah, itu di mana diajarkan para rasul seperti itu atau yang dikasih tahu oleh Bapa yang ditulis oleh para rasul dan para nabi bahwa nama Bapa adalah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah suku Quraisy yang kamu sembah. Kok ditambah-tambah nggak ada hubungan dengan masalah bahasa? Kan pernah kita bahas di awal pertama kali Karena berjumpa. nama Tuhanmu itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Di mana sebelum Islam muncul. Ya jelas beda lah, orang satunya orang Israel, Iya. bahasanya beda. Jadi gini, yang jelas tuh adalah sumbernya sama, ajarannya sama, itu yang harus pertama. Perintah langsung menyembah YHWH di Book Exodus 20 ayat 2 dan 3, akulah Tuhan, YHWH Allahmu, jangan ada padamu Iya, di Allah lain di mana? hadapanku. Pakai dalil. Itu Silakan. Exodus, Deuteronomi ayat 6 dan 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kau tauhid sama. Oke, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya tulisan Ibrahim ini, tulisan Israel. Nih saya tunjukkan Israel lagi. Tulisan Elohim ya. Yang Saya bisa berbahasa buktikan Ibrani ya. Kalau ya Yang saya bukan. berbahasa Ibrani. Tunggu. Oke, wait a minute. Tunggu. Saya bisa menunjukkan kalau Elohim itu adalah Allah. Ini saya bisa tunjukkan. Saya buktikan. Kalau Ya, Anda silakan menggunakan logika. tunjukkan dalam tulisan yang berbahasa Ya, Ibrani. dalam tulisan. Nih, ini tulisan. Saya tunjukkan ya. Ini apa? Ini artinya YHWH. Ya ini kan YHWH artinya kan. Anda kenal kan? Sekarang YHWH itu kita balik. Ini tulisan Arab apa? Allah, selamat datang dalam kebenaran. Oke, mute ya. Ini Allah. Iya. Iya. Ini Arab Allah bukan? Iya. Oke, iya. Kenapa Iya, alergi? Enggak alergi. Iya, saya bilang oke, siap. Baik. Tolong mute. Artinya di sini teman-teman ya. Siapa sebenarnya Tuhan mereka? Inilah dia.
ya, yang berusaha menyamakan diri dengan Yahweh, yaitu jangan dipotong ya, karena dia tunjukkan tadi ya tulisan YHWH lalu diputar balik menjadi nama Tuhannya, maka Tuhannya berusaha ingin menyamakan diri dengan Yod He Vav He. Makanya inilah dia, saudara-saudaraku, siapa yang berusaha ingin menyamakan diri dengan Yod He Vav He. Nih saya bacakan, saudaraku. Oh, haleluya. Oh, memang sungguh dahsyat ya, sudah terbukti ya, firman Tuhan ini sudah digenapi oleh mereka, saudara-saudaraku. Ya, sekarang Anda bisa menjadi arti dari Mohon maaf, belum selesai. Mohon maaf Ustadz ya, karena saudara yang menyamakan, saudara yang memutar balik nama Yahweh menjadi nama Tuhanmu ya. Ini dia. Sabar Ustadz, sabar, jangan panik dulu ya, sabar ya. Ini dia saudaraku ya, kalian pasti paham ini ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 ya. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai hilang bersahak. Yesaya berapa? Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Sampai ayat 14 aja saya baca ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dimute dulu ya, jangan dipotong tolong. Di mana tadi Ustadz El kita sudah lihat YHWH Yod He Vav He diputar balik sama dia supaya sama menjadi nama Tuhannya ya. Inilah dia, makanya digenapi firman Tuhan ini. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai hilal ben sahak. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Wow, ternyata sudah kedapatan ini ya. Ustadz El memutar balikkan nama YHWH supaya sama dengan nama Tuhannya. Maka inilah firman Tuhan, saudaraku. Si setan itu ingin menyamai Yod He Vav He. Anda aja nggak tahu arti YHWH. Sekarang gini, oke. Sekarang saya baca ya. Yesaya 14, 12, 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timung Lucifer. Engkau berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit menyamai yang maha tinggi. Lalu ditutup, engkau akan diturunkan ke dunia orang mati, Seol. Konteks aslinya Yesaya 14 ayat 4 ini adalah jelas. Ambillah sindiran ini terhadap Raja Babel. Jadi artinya pasal 14 sedang berbicara tentang Raja Babel yang sombong, bukan Tuhan, bukan Allah Islam. Siapa itu Lucifer? Lucifer berasal dari kata Latin, bukan teks asli Ibrani, artinya bintang fajar. Siapa yang bintang fajar? Yesua HaMasyiah itu sama, dia sama juga bintang fajar. Dalam Ibrani itu ada Helel ben Shachar, bintang pagi, anak fajar. Jadi makna sebenarnya ini adalah sindiran puitis, metafora kejatuhan raja yang sombong, gambaran ingin jadi seperti Tuhan tapi jatuh hina. Kok kenapa dikaitkan dengan Islam? Jadi ini Lucifer bilang mau naik ke langit, disamakan dengan konsep Tuhan dalam Islam. Ini salah, karena dalam Islam Allah itu tidak naik, tidak turun seperti makhluk ya, tidak bersaing dengan siapapun. Yang sedang naik turun itu adalah Yesua HaMasyiah. Kan jelas dalam Islam, Qul huwallahu ahad, tidak ada yang setara. Surat Al-An'am 103, penglihatan tidak dapat yang mencapainya. Tidak ada konsep Tuhan jatuh dari langit, tidak ada Tuhan ingin jadi Tuhan, nggak ada. Tidak ada Tuhan ingin naik jadi Tuhan, nggak ada. Jadi kesalahan framing ini, ayat berbicara tentang Babel, bukan Tuhan, tentang King of Babel. Salah tafsir kalau Anda metafora terhadap literal, diarahkan ke Islam tanpa dasar. Framing, Anda yang framing dari tadi. Saya udah nggak sabar lagi. Saya tadi diam, selalu mengalah. Anda bilang ini Tuhan Islam. Yesaya 14 jelas konteks tentang Raja Babel. Ayat 4-nya baca, bukan tentang Tuhan manapun. Ini sindiran terhadap manusia yang sombong, yang ingin seperti Tuhan, bukan deskripsi Tuhan. Mengaitkannya dengan Allah dalam Islam salah satu konteks yang salah tafsir.
Jadi jelas Yesaya ini bukan tentang Tuhan, tapi tentang manusia yang ingin jadi Tuhan, yang justru dihancurkan. Nah, iya. Oke, sudah. Jadi gini ya teman-teman, firman Tuhan ini kan Nggak boleh menggunakan, framing, tapi malah framing saya. Loh, kan kamu sendiri yang mau berusaha menyamakan Tuhanmu dengan YHWH. Jadi Saya mencamakan arti. Sekarang nggak ada satupun di dunia ini yang nggak tahu arti YHWH. Tapi saya buktikan dengan secara logika saya. Begitu saya balik, oh Allah dong. Jadi semuanya benar. Apa dikatakan oleh Nabi Musa? Cukup. Ustadz El. Jadi Yesaya 14 ini, ya, bangsa Babylon itu ya digunakan sebagai simbol dari setan. Itu malaikat yang jatuh, yang dimana memang malaikat itu ingin malaikat yang jatuh itu Satanos, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin sama seperti Yahweh. Itu maksudnya. Jadi Babylon ini digunakan oleh firman Tuhan sebagai lambang dari si Satanos. Lagi pula ya, jangan terlalu nekat menyamakan. Karena apa? Kamu sendiri, saudaraku. Kamu sendiri yang membuat Tuhanmu, ya, seperti apa? Di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Karena kamu berusaha menyamakan diri dengan Yod-Heh-Vaveh. Lah, kalau kita sekarang merujuk kepada arti nama Yod-Heh-Vaveh. Dalam nama Yod-Heh-Vaveh, secara makna piktografnya saja, lihat paku, lihat tangan. Ini tentang karya salib. Karena apa? Dari sejak semula itu sudah dirancang tentang keselamatan yang di atas kayu salib. Jadi huruf Ibrani itu ada nilai, teman-teman. Huruf Ibrani itu ada nilai. Nilai apa? Piktograf, simbolis, dan gematria. Makanya Yod-Heh-Vaveh dengan Yesua gematrianya satu, sama, angka 8. Begitu pula ya, Yod-Heh-Vaveh itu di mana Yod itu adalah tangan, He itu lihat, Waw itu paku, He itu lihat. Di mana Yod-Heh-Vaveh itu adalah lihat tangan, lihat paku. Masa mau disamakan sama Tuhannya? Jadi signifikansinya apa? Bahwa kehadiran Yod-Heh-Vaveh yaitu Yahweh dari kata Haya, yaitu yang ada dan yang ada, yang merujuk kepada Yahweh yang adalah, yang ada di masa dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan itu adalah nubuatan kitab suci, di mana makna piktograf itu berbicara tentang nubuatan kitab suci, yaitu Yesua HaMasyiah di atas kayu salib, tangannya terpaku. Makanya Yesua adalah Yod-Heh-Vaveh, karena makna piktograf Yod-Heh-Vaveh, lihat tangan, lihat paku. Wow, haleluya. Bukan kebetulan namanya Yod-Heh-Vaveh, bukan. Itu sudah dirancang oleh Bapa itu sendiri. Ya, berarti Anda sama ingin menyamakan juga kan? Tadi Anda mengatakan di mana saya menyamakan, karena Yod-Heh-Vaveh artinya mana buktinya kalau orang-orang Israel itu menyembah Tuhannya Mekah. Maka saya tunjukkan itu. Sekarang Anda malah menambahkan, menggenapi Yeremia tadi, menyamakan itu paku, padahal itu rambah pakan. Oke, nggak apa-apa. Di mana di Yeremia? Ya, sedang. Oke, Yeremia 14:4, ambillah sindir itu terhadap Raja Babel. Ini penentu. Objek utamanya adalah Yeremia manusia. yang saya 14. Iya. Sorry ya saya. Saya 14 ayat 4 ya. Jadi ambillah sindir itu terhadap Raja Babel. Objek utamanya apa? Manusia sebagai Raja Babel, bukan makhluk gaib. Kenapa jadi Lucifer? Nah, ini tahap pertama, Hillel bin Sahar, metafora raja sombong, diterjemahkan jadi Lucifer, pembawa terang. Tahap ketiga dihubungkan dengan jatuhnya iblis. Ini interpretasi teologis, bukan makna aslinya. Kita ada secara logika, kalau benar itu iblis, kenapa disebut Raja Babel? Manusia yang mati, turun ke kubur Seol. Ini ciri-ciri manusia, bukan makhluk gaib. Sedangkan Lucifer makhluk gaib. Ya, sebenarnya Yesaya 14:15, engkau diturunkan ke dunia orang mati. Seol itu kubur manusia. Iblis tidak mati sampai hari kiamat, tidak dikubur. Jadi kesimpulan ilmiahnya apa? Tafsir aslinya Raja Babel manusia sombong.
Tapsi kemudian disimbolkan sebagai iblis. Jadi ada dua lapisan, literal sebagai manusia, simbolik sebagai kesombongan iblis. Di dalam Al-Quran, kisah iblis ini menolak sujud kepada Adam. Kenapa? Karena dia sombong, tidak jatuh dari langit karena ingin menjadi Tuhan. Tidak, nggak ada Lucifer jadi Tuhan. Jadi beda total dengan Yesaya 14 ini ya. Jadi Yesaya 14 bukan tentang Tuhan, bukan tentang Allahnya Islam, bukan juga secara langsung tentang iblis, bukan. Nah, bandingkan juga ada seperti ini di Yeskil 28 Raja Tirus sama dengan iblis, sama. Hai anak-anak malah mengucapkan suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Itu disamakan lagi bahwa objek Raja Tirus manusia, bukan makhluk gaib. Ayat yang sering disalahpahami tentang engkau di Taman Eden, engkau kerub yang berjaga, ini sering dipakai, ini pasti iblis. Sebuah raja kalian anggap iblis yang tidak sesuai. Lalu YHWH ya, tetragramaton ya, terdiri dari 4 huruf Ibrani, yod, he, waw, he. Dibaca YHWH, tidak ada vokal asli yang pasti. Kenapa? Karena di Book of Exodus ayat 3 ayat 14 ya, Exodus 3 ayat 14, Ehye Ezer Ehye, aku adalah aku. Yahweh terkait dengan kata, dengan apa? Terkait dengan menjadi ada. Kata kerjanya haya. Haya itu to be. Bahasa Inggrisnya to be. Haya itu kata kerja. Haya, haya, haya ala sholat. Nah itu haya ala falah. Jadi kalau bahasanya to be. Jadi makna aslinya dia yang ada, yang maha ada, yang kekal. Ya, haya itu dia ada. Jadi kita bongkar klaim Anda mengatakan Y adalah tangan, H adalah lihat, W adalah paku. Klaim Anda YHWH tangan, paku, lihat, karya salib, ini salah total. Karena satu, campur aduk oleh sistem huruf. Mereka pakai adalah pitograf Paleo Hebrew, gambar kuno, lalu dipaksakan ke teks Ibrani Alkitab, padahal Alkitab ditulis dalam Ibrani standar, bukan sistem gambar makna yang bebas. Huruf tidak sama dengan kata. Contoh, Ini aja Ustaz, God. kamu kebanyakan God tidak berarti otomatis tangan. Dalam setiap kata wow tidak berarti paku. Ya, huruf sama dengan fonetik atau bunyi, bukan kalimat tersembunyi. Tidak ada dalam kamus Ibrani, dalam studi bahasa tidak ada leksikon yang mengatakan YHWH itu adalah tangan dan paku dan lihat. Ini bukan linguistik, tapi ini adalah eksegesis, memasukkan mana itu sendiri. Ini eksegesis namanya, analogi biar jelas. Kalau pakai logika mereka katakan kata batu, B bentuk, A api, tanah udara, lalu dibilang batu, ini elemen kosmik. Ini bukan bahasa tapi imajinasi, ini hayalan saja, hayalan kalian aja ini. Para ahli sepakat YHWH itu berasal dari kata apa? Haya. Haya itu ada dan menjadi, bukan simbol tangan, paku, ya bukan nubuat salib. Kalau mereka bilang YHWH itu adalah kode salib, YHWH berasal dari kata menjadi ada dalam Ibrani Keluaran 3:14, mengubah huruf menjadi simbol tangan dan paku, bukan metode linguistik tapi tafsir kreativitas tanpa dasar yang teks. Jadi kalau kata arti kata ditentukan dari bentuk huruf, maka semua bahasa bisa diubah menjadi cerita apa saja. Ini bukan studi bahasa tapi membaca makna yang kita inginkan ke dalam teks. YHWH bukan kode salib tapi nama Tuhan yang berarti Allah itu yang maha ada. Klaim tangan dan paku itu bukan dari teks tapi dari imajinasi tafsir belakangan oleh orang-orang Kristen agar terdengar rohani, agar terdengar religius. Oke, sebentar ya, sudah cukup. Karena Ustadz itu kebanyakan mendongeng ya. Karena gini teman-teman, Ustadz ini nggak belajar. Udah dikasih tahu, huruf Ibrani itu ada nilai. Nilainya apa? Piktograf, simbolis, dan gematria. Nah, setiap huruf itu ada nilainya. Dari alif sampai tau. Alif itu piktografnya adalah kepala sapi, lembu, atau kekuatan. Lalu bet itu apa? Bet itu piktografnya apa? Rumah, tenda, keluarga. Jimel apa? Unta, mengangkat, berjalan. Dalet apa? Pintu, tenda. He apa? Orang dengan tangan terangkat. Atau lihat.
wahyu, nafas, ya. Kemudian vow apa? Paku, pasak, menghubungkan atau menghubungkan manusia, ya, menghubungkan, menambahkan manusia. Zain yaitu apa? Senjata, pedang. Ket apa? Pagar, dinding. Kemudian tet apa? Keranjang atau ular yang melingkar. Yod itu apa? Telapak tangan. Yod itu apa? Lengan atau tangan. Jadi di mute dulu, mute, ya. Teman-teman bisa googling kok, ya. Googling aja, ketik aja di Google makna huruf piktograf Ibrani. Nanti muncul itu. Bahwa he itu artinya apa? Piktografnya apa? Orang dengan tangan terangkat. Wow itu apa? Paku atau pasak. Ket itu apa? Pagar atau dinding. Jadi bukan suatu kebetulan itu. Kenapa? Yod itu, Yod Hevave, itu lihat tangan, lihat paku. Itu bukan suatu kebetulan, tapi memang Yahweh itu sendiri yang menyatakan namanya itu. Bapak muda Ustadz El ini nggak tahu dia makna-makna piktograf dalam Ibrani, angka gematria apa, ya kan? Karena semua itu ada maksudnya, saudaraku. Kenapa namanya itu Yod Hevave yang merujuk kepada lihat tangan, ya tangan, lihat paku, lihat. Karena apa? Yod Hevave pernah tersalib di atas kayu salib di 2000 tahun yang lalu. Bukan suatu kebetulan, saudaraku. Makanya dari Kejadian sampai Wahyu sudah sangat sistematis dan juga begitu dahsyat menubuatkan tentang penyaliban, tentang ini dan segala macam, dan digenapi. Dan juga ya, jangan terlalu nekat menyamakan Yod Hevave dengan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Kenapa kalian haus validasi terhadap Yod Hevave? Apakah kalian tidak sempurna menjelaskan Tuhan kalian sehingga kalian berusaha menyamakan Yod Hevave dengan Tuhan negeri Mekah? Begitu nekatnya tadi Ustadz El menunjukkan Yod Hevave lalu diputar balik. Udah terbukti aja deh, kamu udah nama Yod Hevave aja udah kamu putar balik. Itu namanya udah memutar balik, mau menyelewengkan nama Yod Hevave. Padahal Bapak Yod Hevave berulang kali berfirman, ya. Yesaya 29. Ini saya baca dulu, ya. Ulangan 29. Ini adalah kitab Torah yang ditulis Nabi Musa. Ulangan 29 ayat 18 sampai 20. Supaya jangan terdapat di antaramu pria atau wanita atau keluarga atau suku yang hatinya berpaling dari Yahweh Elohim kita pada hari ini untuk pergi dan beribadah kepada ilah bangsa-bangsa, kecuali ada di antara kamu pada hari ini akar yang menghasilkan empedu dan kepahitan. Maka akan terjadi ketika dia mendengar perkataan sumpah ini, lalu ia memberkati dirinya sendiri dalam hatinya dengan berkata, damai sejahtera ada padaku sekalipun aku hidup dalam kekerasan hatiku, sehingga menyapu yang berair dengan yang kering. Yahweh tidak akan mengampuni orang itu, karena murka Yahweh akan berkobar dan semangatnya akan melawan orang itu, dan semua sumpah yang tertulis di dalam kitab ini akan menimpa ke atasnya, dan Yahweh akan menghapus namanya dari kolong langit. Artinya gini, Yahweh tidak akan mengampuni orang yang menyembah ilah bangsa-bangsa, ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Di Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Bapa berfirman, sekalipun ada nabi yang mengajak kamu untuk menyembah ilah bangsa-bangsa lain, ilah yang dekat, ya ilah bangsa-bangsa yang dekat, ataupun ilah di antara semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, jangan pernah ikuti itu. Nah, sementara ALLAH yang disembah Ustadz El adalah nama sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab. Artinya, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, Ulangan 29 ayat 18 sampai 20, Ulangan 6 ayat 13 sampai 15, tidak boleh menyembah dan mengikuti nama ilah-ilah lain, nama sesembahan-sesembahan lain di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Berarti termasuk nama sesembahan penduduk negeri Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab yang juga disembah Ustadz El. Itu tuh larangan Tuhan Yahweh loh, yang ditulis oleh Nabi Musa. Aduh, kasihan kamu loh Ustadz El. Janganlah terlalu nekat
menyamakan Tuhanmu dengan Yod-Heh-Vaveh, karena Yod-Heh-Vaveh sudah berulang kali melarang kami untuk tidak menyembah ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Makanya dalam diskusi pun saudaraku, ya mohon maaf ya, kenapa aku nggak mau lagi mengucapkan nama Tuhan negeri Mekah, karena saya mengikuti perintah Yahweh di Keluaran 23:13. Dan dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan berawas-awas. Nama ilah-ilah lain, janganlah itu terdengar dari mulutmu. Nah, menyebut saja, keluar dari mulut saja nggak boleh, apalagi menyembah. Makanya kalau disembah, dipuja itu ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah, Oke, udah. pasti binasoi. Nah, tadi Ustaz Oke. Felix ini kan bernarasi memframing kitab suci, tapi nggak ada dalilnya sama sekali gitu loh. Saya dalil dari tadi. Dalilnya di mana? Kamu Ya udah, menyamakan. dengarkan saya, Gini, dengarkan kamu saya. menyamakan. Sebentar. Tok nih memframing terus bisa. Sama dulu Ustaz. Giliran Karena saya kamu menyamakan Yod-Heh-Vaveh dengan Tuhanmu. Kamu putar yang balik menyamakan itu kan namanya. Anda, bukan saya. Pakai Kan kamu paku lah, tadi, inilah. Kamu tunjukkan nama Yod-Heh-Vaveh, Ya. lalu kamu Oke, putar dengarkan dulu. balik. Dengarkan dulu, gantian Ya, dong. Gantian. gini. Itu namanya kan kamu sudah tertangkap basah memutar balikan nama Yod-Heh-Vaveh. Kalau dalam kitab suci ya, dalam kitab suci ada nggak Yod-Heh-Vaveh untuk menyamakan dia dengan ilah bangsa Arab? Justru dilarang menyembah. Jangankan menyembah, Ini mengikuti. interpretasi menyebut. saya karena nggak ada manusia di dunia ini yang bisa menyamakan yang arti tahunya YHWH itu. Lah, sudah dikasih tahu tadi. Nggak ada yang tahu di dunia ini. Makanya interpretasi saya setelah saya balik YHWH itu ternyata Allah bentuknya. Bahasa Arab Allah. Kenapa? Karena bahasa Aramik dengan bahasa satu rumpun sama. Ya, dalam bahasa pitograf dasar alif itu apa? Ya, bed itu bahasanya bait, rumah sama. Jamal onta. Jangan kira saya nggak paham. Saya dari SD Mekana sudah belajar Bible. Bayangkan SD. Bukan baru sekarang saya belajar. Ya, jangan memframing apa itu pitograf Ibrani, Paleo, Hebrew, alfabet. Sistem hukum Ibrani kuno sebelum bentuk kontak modern. Tiap huruf awalnya berasal dari gambar sederhana, piktograf. Ya, huruf, simbol, episode awal ya. Tapi sekarang menjadi bunyi fonetik, bukan gambar yang bermakna kalimat. Alif, ini sama dengan bahasa Arab, nggak jauh beda. Makanya saya dengan bahasa Arab Ibrani itu nggak jauh beda dengan Arab. Alif, kepala lembu, bentuk awalnya kepala lembu. Sebagai apa? Kekuatan pemimpin. Kalau dalam bahasa Arab al, kalau dalam bahasa Ibrani al sama. Bait itu dalam bahasa Arab rumah itu adalah tempat. Bait, bed. Jamal itu onta dalam bahasa Arabnya sama, menandakan perjalanan. Dalet itu pintu, jalan. Hei, orang yang mengangkat tangan. Lihat wahyu, wow, paku kait, penghubung, yod, tangan, kerja, tindakan. Hal yang penting sering disalahgunakan. Ya, huruf punya makna gambar awal tapi tidak berarti kata, gabungan arti gambar. Kata itu tidak sama, kata itu gabungan arti gambar. Huruf bisa langsung jadi kalimat teologi. Ini kesalahan terbesar yang sering dipakai dalam debat kita. Jadi fungsinya krusial. Dari piktograf menjadi fonetik. Awalnya gambar, lalu ide, lalu berkembang huruf, bunyi alfabet sama seperti huruf A. Dulunya digambarkan kepala lembu, sekarang cuma bunyi A. Nah, ini kesalahan. Contoh kesalahan populer, YHWH, tangan sama dengan paku dan lihat salib. Mereka mengambil yod, tangan, wow, paku, lihat, lalu dijadikan kalimat lihat tangan di paku. Masalahnya huruf tidak sama dengan kata. Tidak ada tata bahasa seperti itu. Tidak dipakai dalam teks Alkitab. Tidak diakui dalam linguistik Ibrani. Analoginya biar jelas ya. Bayangkan kata rumah berarti roda ular, M gunung, A api, H hujan. Lalu membuat cerita rumah adalah api di gunung dengan hujan dan ular. Ini bukan bahasa, tapi ini imajinasi, khayalan. Makanya para ahli
para ahli bahasa sepakat, piktograf itu asalnya adalah bentuk huruf, bukan metode tafsir kata. Arti kata ditentukan oleh apa? Akar kata, konteks kalimat. Jadi piktograf Ibrani adalah hanya asal bentuk, piktograf Ibrani hanya asal bentuk huruf, bukan cara membaca makna kata, tapi menyusun arti teologis dari bentuk huruf adalah metode yang tidak dipakai dalam linguistik. Kalau setiap huruf dianggap punya arti tetap, maka semua kata bisa dipaksakan jadi cerita apa saja. Itu bukan membaca teks, tapi memasukkan ide ke dalam konteks. Piktograf Ibrani menjelaskan asal huruf, bukan makna tersembunyi. Mengubahnya jadi kode salib, bukan linguistik, tapi tafsir kreatif tanpa dasar. Lalu Anda kaitkan dengan Ulangan 29 ayat 20, ya, The Book of Deuteronomy 29 ayat 18 sampai dengan 20. Jangan sampai di antara kamu laki-laki atau perempuan yang hatinya berpaling kepada Tuhan Yahweh, yang pergi menyembah Allah bangsa-bangsa lain. Di 29, orang yang mendengar kutuk ini tetap memberkati mereka sendiri, berkata, aku akan selamat walaupun aku hidup dan hatiku. Ustaz, mohon maaf ya. Saya Jadi sudah intinya, sabar dulu, bentar ini bukan tentang, ini larangan syirik. Larangan syirik, meninggalkan YHWH, menyembah Tuhan lain. Ustaz L, ya. Yang pertama gini, mohon maaf ya. Dipotong terus, netizen selalu diganggu. Loh, tunjukkan aja ke layar ya makna piktograf huruf Ibrani, ya, itu yang pertama. Terus kemudian jangan kamu panggil nama ilahmu masuk ke dalam kitab suci Ulangan. Karena apa? Di situ nggak pernah ada terjemahan para nabi itu tidak pernah memperkenalkan nama ilah bangsa Arab seperti terjemahan LAI. Karena di terjemahan LAI memang mengubah nama YHWH menjadi ilah bangsa Arab, yang dimana ya ilah bangsa Arab itu sudah dilarang, tidak boleh dipanggil, tidak boleh disembah oleh perintah oleh YHWH. Jadi jangan kamu berulang-ulang dari tadi. Mohon maaf ya, tolong Ustadz L, kamu kan tahu saya itu tidak menggunakan terjemahan LAI yang meninggikan nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Karena apa? Para nabi itu tidak pernah memuliakan Tuhannya negeri Mekah, tetapi memuliakan YHWH, Elohim. Jadi dalam diskusi tolong jangan ini. Makanya dari tadi aku bilang, tolong tunjukkan saja yang dalam berbahasa Ibrani, original text berbahasa Ibrani, ada para nabi menyamakan YHWH itu adalah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Satu ayat saja. Satu ayat saja, ada enggak? Kan tadi memang betul jelas YHWH melarang, tidak boleh menyebut nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Nah sementara kan nama Tuhanmu itu kan ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Berdasarkan dalil aja Ustadz, nggak usah panjang lebar Ustadz main framing gini segala macam, ya. Tunjukkan saja dalilnya dalam kitab Anda yang dari belum selesai dipotong yang framing itu. Coba baca komen tuh yang framing siapa? YHWH itu adalah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, yaitu Oke. Sekarang gini, saya ikutin kemauan Anda. Memang tidak ada disebutkan langsung Mekah. Dalam Taurat tidak ada kata Mekah, tidak ada istilah Tuhan Mekah tuh nggak ada, ya. Karena Mekah itu juga baru, ya. Jadi secara teks literal tidak ada penyebutan secara eksplisit. Tapi nih, The Book Genesis 21 ayat 13 sampai dengan 8 buka. Itu tentang Ismail. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ismail tinggal di padang gurun Paran. Ini membuktikan, ya. The Book Genesis 21 ia tinggal di Gunung Paran. Ini sebagian tafsir perlu dikaitkan di wilayah Hijaz, yaitu Arabia, kota suci Mekah. Iya, buka Genesis. Ayat yang sering dipakai dalam debat kita biasanya itu Deuteronomi 33 ayat 2. Tuhan dari Sinai terbit dari Seir bersinar di Gunung Paran. Gunung Paran pegunungan itu adalah kota Mekah. Makanya disebut Bakah. Penafsiran berbeda. Kalau dalam Yahudi atau Kristen, Sinai itu Musa, Seir adalah Edom, Paran adalah wilayah sekitar Sinai, ya. Tidak dikaitkan dengan Mekah. Tapi dalam Muslim jelas bahwa Sinai, Musa, Seir untuk Yeshua HaMasyiah, Paran adalah Nabi Muhammad SAW, wilayah Arab, ya. Ini jelas, jujur, tidak ada memang di kota Mekah kata Ka'bah, memang nggak ada.
Tapi yang ada adalah nama-nama tempat paran yang dijadikan Zion, orang yang diberkahi, yang bisa ditafsirkan berbeda. Kalau kau menuntut harus literal kota Mekah, ya enggak lah. Orang diturunkan di Ibrani, tapi kalau menunjukkan kota Mekah banyak dalilnya. Saya sebutkan tadi, dalam Taurat tidak ada penyebutan langsung tentang Tuhan negeri Mekah, namun ada ayat seperti Ulangan 33 ayat 2 menyebut Paran, yang oleh sebagian penafsir dikaitkan dengan wilayah Arab, itulah Mekah, ya. Jadi Taurat tidak menyebut Mekah secara langsung, tapi membuka ruang tafsir oleh sebagian orang dihubungkan dengan wilayah Arab, yaitu Mekah, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Sebentar dulu, kenapa kamu bawa ke Ismail? Ismail kan Ismail itu orang Mekah, lahir di kota Mekah sebagai anaknya Nabi Ibrahim, ya. Secara eksplisit, maka Ibrahim Yahudian wala Nasarian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan orang Kristen, tapi agama yang lurus, yaitu agama Muslim, hanifan Muslim, wa makana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik, apalagi mentigakan Tuhan. Jelas. Thank you. Sekarang tunjukkan di dalam Bible Anda kalau Ibrahim itu beragama Yahudi atau Kristen, tunjukkan. Gak akan pernah ketemu. Ya, diam dulu. Kenapa Ustadz ini begitu nekat? Sungguh terlalu kamu mengatakan Ismail itu orang Mekah. Ya, di dalam kitab suci beliau itu adalah keturunan Abraham dan Hagar. Hagar itu seorang Mesir. Dan Abraham itu adalah orang Ibrani, ya. Abraham itu orang Ibrani, di mana? Sebentar dulu ya, sabar dulu. Saya tuh pakai dalil ntar. Nah, di Kejadian 14 ayat 13, dan salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abram, orang Ibrani itu. Jadi Abraham itu adalah orang Ibrani. Sabar dulu Ustadz. Tolong di mute dulu, ya. Kemudian si Hagar itu orang Mesir, ya. Hagar. Kejadian 16 ayat 1. Dan Sarai istri Abram itu tidak memberi anak baginya. Dan dia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mesir, dan namanya Hagar. Jadi Ismail itu adalah percampuran antara Mesir dan Ibrani, bukan orang Mekah. Dan waktu Ismail lahir, orang Mekah, orang Arab sudah banyak. Kemudian Ismail itu menyembah Yahweh Elohim. Dari namanya saja sudah membuktikan dia menyembah Yahweh Elohim. Karena apa? Arti Ismail, apa arti namanya saudara-saudara? Ini dia. Ada ayatnya ya. Dimana yang memberikan nama itu adalah Yahweh itu sendiri melalui malaikatnya. Yaitu di Kejadian 16 ayat 11. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengar penderitaanmu. Jadi arti nama Ismail apa? Terdiri dari dua kata, Isma dan El. Isma itu artinya mendengar, El itu dari nama Yahweh, yaitu Yahweh Elohim. Jadi Ismail adalah Yahweh mendengar. Kok bisa pula Ismail disembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama ALLAH? Dari namanya saja sudah membuktikan dia menyembah Yahweh Elohim. Dan waktu Ismail lahir, orang Arab sudah banyak, Ustadz. Artinya terbantahkan ya? Enggak, jangan yang menyimpulkan. Itu asumsi. Apa? Tunggu, enggak jujur nih. Dibilang lagi aku asumsi, udah saya tunjukkan data-datanya di dalam kitab suci, saya bacakan. Iya, saya bantah. Anak itu asumsi Anda. Tidak ada Anda menunjukkan Mekah itu dulunya Bakkah, lembah tanpa manusia, tempat ada manusia. Anda paham enggak? Sabar. Oke, bentar. Biar diskusi ini ya ada edukasi kepada netizen, bukan berdasarkan oh enggak, kamu itu
Semua netizen. Sabar, saya tadi membacakan dalil-dalil loh. Abram orang Ibrani, saya sebutkan dalilnya, saya bacakan. Hagar orang Mesir ada dalilnya. Arti nama Ismail ada dalilnya. Nah, kalau kamu bilang Ismail itu menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, silakan tunjukkan dalilnya apa arti nama Ismail. Kemudian Ismail itu ya ibunya orang apa, ayahnya orang apa, silakan bisa tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Jangan hanya ngomong doang, hanya bilang, oh enggak, kamu asumsi. Dari tadi terus saya kata berdasarkan kawan-kawan. Iya, nggak saya adil. tidak asumsi, tapi Sekarang berdasarkan itu data. didengarkan status Ismail di dalam teks The Book of Genesis 16 ayat 1. Hagar kata Anda orang Mesir, yes. Abraham di garis Semitik Ibrani. Jadi Ismail bukan murni Ibrani, ia juga bukan murni Mesir. Ismail jadi bangsa sendiri. The Book Genesis of 17 ayat 20. Aku akan membuat dia beranak cucu sangat banyak menjadi bangsa yang besar. Artinya Ismail adalah asal bangsa baru, bukan sekedar ikut Mesir atau Ibrani. Apakah Arab itu suku atau identitas? Ini kunci bantahan. Arab bukan satu garis darah tunggal sejak awal. Ini loh, tolong tunjukkan dalilnya. Aduh, Jangan nggak menafsir, fair. Dengarkan berdongeng. dulu. Pakai dalil. Dengarkan dulu, dengarkan. Di mana Atas ada nama Roh Kudus, dengarkan dulu. menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Nggak adil, saya dari tadi diam loh. Saya dari tadi diam loh. Bentar ya. Saya dari tadi diam. Di mana ada arti nama Ismail adalah Allah mendengar, sehingga kau bilang Ismail itu sesembahanmu. Pakai data dong, jangan bla 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 segala macam tapi nggak ada dalilnya. Pakai data dong Ustadz. Karena waktu Ismail Saya mengkanter jawaban fitnah kau tadi. Saya sudah semuanya banyak. bantah. Saya bantah dulu. Emang fitnah siapa? Gak adil. Saya dari tadi cengok aja ngelihat. Mohon maaf Ustadz. Ustadz nggak ada dalil dari tadi. Saya menjelaskan saya bla, bla, lihat, bla, tapi saya memilih. kasih lihat ya. The Book Genesis, berarti The Book Genesis 17 ayat 20. Buka kitab Kejadian 17:20. Ya, aku akan membuat dia beranak cucu sangat banyak menjadi bangsa yang besar. Artinya Ismail adalah bangsa yang baru, bukan sekedar ikut Mesir atau Ibrani. Apakah Arab itu suatu suku atau identitas? Ini kunci bantahannya. Arab itu bukan satu garis darah atau tunggal sejak awal, tapi identitas yang berkembang di wilayah Arab. Fakta sejarahnya, banyak suku Arab awal itu campuran. Tradisi Arab itu terbagi, ada Arab asli namanya Ad Samud, ada Arab Mustaribah, Arab yang terarab-arabkan. Ismail termasuk kategori Arab Mustaribah karena tercampuran, ya, karena Mesir itu Arab. Di dalam Islam, Ismail tinggal di wilayah Hijaz, menikah dengan suku Jurhum, Arab asli, keturunannya menjadi Arab. Ya, makanya bukan lahir Arab tapi menjadi Arab, bukan lahir Arab tapi menjadi Arab. Nah, ini tentang Mekah sudah ada dari dulu. Klaim ini juga perlu diluruskan. Tidak ada bukti secara arkeologis kuat kalau kota besar Mekah sejak zaman Ibrahim, nggak ada. Tapi dalam tradisi Mekah dianggap sudah ada sebagai tempat suci, yaitu Ka'bah ketika Ibrahim yang membangun Ka'bah. Dalil Islam jelas, Al-Quran 14:37, aku telah menempatkan sebagian keturunanku, kata Ibrahim, di lembah-lembah yang tidak ada tanamannya. Artinya itu lembah tandus, maka disebut Bakkah, cocok dengan Hijaz sekitar Mekah. Jadi kalau Anda bilang Islam bukan Arab, benar, Ismail tidak lahir sebagai Arab murni, tapi dari teks sendiri ia menjadi bangsa yang besar. Kejadian 17 ayat 20. Dan dalam sejarah Arab dikenal sebagai leluhur Arab Mustaribah, Arab campuran, yaitu yang menjadikan Arab melalui tinggal dari percampuran, bukan darah murni Arab. Mekah dari dulu sudah sejak ada. Kata Anda tadi, secara arkeologis tidak banyak bukti kota-kota besar, tapi dalam tradisi agama Mekah dipahami sebagai lembah tempat Ibrahim dan Ismail tinggal. Ini perdebatan, ya. Ini bukan soal ada atau tidaknya kota besar, tapi soal tradisi dan tafsir sejarah. Jadi Ismail itu bukan Arab dari lahir, tapi menjadi leluhur bangsa Arab, membuat ras baru, ya. Arab sendiri bukan ras murni, tapi identitas yang terbentuk dari sejarah dan wilayah. Saya bisa kasih bukti. Tidak ada dalam ayat mengatakan Ibrahim membangun kota Mekah. Dalam tradisi Islam, ya, dalam Al-Quran ada kuat bahwa Ibrahim dan Ismail itu menetap membangun Ka'bah. Ada dalilnya, surah Al-Baqarah 127.
Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail, dan ketika Ibrahim meninggikan membangun pondasi Ka'bah Baitullah bersama Ismail, ini sangat jelas Ibrahim dan Ismail lah yang membangun Baitullah Ka'bah. Lokasi lembah yang tandus dalam surat Quran 14 ayat 37. Rabbana ini askantu min zuriyati biwadin ghairi zizar. Aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak bertanam. Artinya ini lembah tandus sesuai dengan wilayah Mekah. Tempat itu jadi pusat ibadah. Quran ayat 396. Inna awwala baitin wudi'un linnasi lillazi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia yang di Bakkah, Mekah. Ini identifikasi langsung Bakkah itu ada Mekah, rumah ibadah pertama. Ya, dulu Bakkah itu adalah, arti Bakkah itu adalah lembah kesedihan. Kenapa? Karena Nabi Allah Ismail menangis-nangis, nggak ada air, makanya ketika tung Zam-Zam, itulah makanya disebut Bakkah, diganti dengan Makkah. Jadi rumah ibadah pertama. Apakah Ibrahim membuat kota? Ini jujur, Al-Quran menyebut membangun Ka'bah, menetapkan ibadah, tinggal di lembah. Memang tidak ada eksplisit membangun kota besar seperti Mekah. Yang dibangun adalah pusat ibadah, namun orang berkunjung, lalu membentuklah komunitas bernama Araba Mustaribah. Kota berkembang kemudian. Di dalam Islam, Ibrahim membangun Ka'bah, menetapkan wilayah Mekah menjadi asal pusat ibadah. Tidak ada dalam Bible menyebut, memang nggak ada dalam Bible penyebutan Mekah, pembangunan kota Ibrahim, nggak ada memang. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 127, Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah di Bakkah, Mekah, yang dibangun oleh pusat ibadah, bukan kota dalam arti modern seperti sekarang. Kota Mekah itu berkembang kemudian ya di sekitar Mekah setelah ada Ka'bah. Jadi klaim Anda tuh Ibrahim tidak disebut menyebut kota Mekah, tapi membangun Ka'bah yang kemudian menjadi pusat lahirnya kota Mekah. Justru Ibrahim dan Ismail lah yang membentuk kota Ka'bah. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.